Halo, jumpa lagi dengan saya Kiki di channel saya Excel Amatiran. Untuk video kali ini saya akan membuat tips cara membuat tabel angsuran leasing dan jurnal aset. Jadi di channel saya ini selain saya mengajarkan cara tips-tips tentang Excel, saya juga mengajarkan jurnal-jurnal dasar akuntansi ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas 5 poin penting di video kali ini. Pertama itu perhitungan aset yang dibeli dengan metode leasing, metode fixed rate. Yang kedua itu jurnal pada saat DP pembelian aset. Yang ketiga jurnal pada saat DP sisa pelunasan yang dialihkan ke leasing. 4. Tabel cicilan leasing, pokok dan bunga setiap bulan. Yang kelima jurnalnya pada saat pembayaran cicilan setiap bulan. Jadi langsung aja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah perhitungan aset yang dibeli dengan metode fixed rate. Jadi kali ini saya akan mengajarkannya metodenya fixed rate ya teman-teman, dengan bunga tetap. Jadi seperti ini contohnya, kita ambil misalnya kita ada mau beli mesin ya, mesin CNC aluminium misalnya ya. Langsung aja, jadi untuk nomor 1 ini kita bahas pembahasannya seperti ini. Berapa harga mesinnya di sini yang perlu kita tahu? Misalnya 700 juta. Oke, kita kasih titik dulu ya biar gampang lihatnya. Oke. Anggap 700 juta ya teman-teman. Terus untuk DP-nya biasanya leasing itu minimal 10 sampai 20% ya untuk pembayaran DP. Jadi anggaplah di sini 20%. Jadi DP-nya itu yang harus dibayar oleh perusahaan adalah 20% dikali 700 juta ya. Jadi 140 juta yang harus menggunakan dana dari perusahaan sendiri. Setelah itu berikutnya nilai yang akan dileasingkan, otomatis kalau kita udah membayar 20% berarti 80%-nya yang kita mau leasingkan. Berarti 700 juta dikurangin 140 juta. Nah, ini adalah nilai yang akan dileasingkan ke perusahaan leasing, 560 juta. Dan berapa nih kita mau leasingkannya, periode leasingnya berapa tahun? Misalnya 5 tahun ya. Nah, kalau 5 tahun kita convert ke bulan aja langsung. Jadi sama dengan 5 dikali 12 ya. Jadi 60 bulan. Kenapa dikonvert ke bulan? Karena akan berdampak ke jumlah cicilan setiap bulan. Nah, berikutnya bunga per tahun. Bunganya ini berapa nih per tahun? Anggaplah misalnya 8% ya, 1 tahun. Nah, berarti otomatis kita kalau untuk metode fixed rate ya, bunga tetap, berarti langsung dikali 8% ini dikali dengan pokoknya 560 juta. Jadi 8% maksudnya dikali 5 tahun dulu. Jadi 8% dikali 5 tahun. Nah, kita ganti persen di sini, berarti 40% bunganya jika dia selama 5 tahun. Nah, berikutnya ini adalah data yang kita harus siapkan dulu nih sebelum kita buat tabel. Nah, berikutnya kita masuk nomor 2, jurnalnya. Jurnalnya bagaimana nih teman-teman? Kadang-kadang teman-teman kan penting juga untuk tahu jurnalnya. Setelah mendapatkan informasi seperti ini, mesin ini harganya 700 juta, DP-nya 140 juta, nilai ini leasingkan 560, terus periode leasingnya 5 tahun, jadi sama dengan 60 bulan, dan bunga per tahunnya itu 8%. Kalau langsung kita per 5 tahun berarti 40%. Nah, kita akan membuat jurnalnya, jurnal pembukuan untuk fixed asetnya. Jadi jurnalnya itu yang pertama adalah pada saat kita bayar DP di sini. Pada saat bayar DP. Berarti jurnalnya adalah down payment aset. Kita buat dulu ya. Di sini berarti posisi debit, ini kredit ya. Down payment aset
jurnalnya pada bank karena kita keluarin dari bank langsung. Berarti di sini jumlahnya sejumlah aset yang kita bayar 140 juta. Kita kasih titik biar mudah lihat ya. Berarti dari bank 140 juta. Nah, berikutnya setelah kita deal dengan leasing akan mengambil alih nih. Nilainya yang diambil alih ke perusahaan leasing 560 juta. Nah, berarti harus di jurnal seperti ini berikutnya. Aset, kita udah mengakui aset ya di sini. Aset mesin, down payment aset. Kreditnya lagi adalah karena ini diambil alih sama leasing, berarti ini menjadi kreditnya adalah hutang leasing. Nah, seperti ini jurnalnya. Nah, nilai asetnya berapa nih? Asetnya kan 700 juta. Berarti di sini 700 juta yang masuk ke dalam neraca kita. Nah, setelah itu down payment. Down paymentnya kan ini untuk pertama di debit, berarti kita harus kreditin karena pelunasan di sini. 140 juta. Nah, berikutnya yang masuk ke hutang leasing. Jadi setelah kita membukukan aset ini, neraca kita berubah jadi kita mempunyai hutang ke leasing sejumlah 560 sesuai dengan yang nilai disepakati ini. Jadi ini 560 juta. Nah, untuk memastikan jurnalnya balance atau tidak. Nah, kita totalin ke bawah. Jurnalnya balance ya. 840 juta debit dan kredit. Nah, sudah sampai nomor 2 nih. Jadi jurnal pada saat DP, jurnal pada saat nomor 3 malah. Pelunasannya juga nih untuk pengakuan asetnya di dalam neraca kita. Berarti sudah clear ya sampai nomor 3 ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita membuat tabel cicilan leasing pokok bunga setiap bulan. Kenapa kita harus buat? Biasanya kita dapat tabel juga dari leasingnya. Kita buat itu gunanya untuk meng-cross check hitungan leasing itu sudah benar atau belum. Jadi penting sekali kita juga membuat tabel sendiri untuk memastikan apa yang dihitung leasing itu sudah sesuai. Oke, kita masuk aja langsung. Berarti data ini saya copy aja ya, karena buat tabelnya agak panjang. Kita masuk ke sheet berikutnya. Oke. Ini ada data leasingnya. Nah, buat tabelnya bagaimana caranya? Pertama kita lihat dulu di sini ya teman-teman. Ini kan periode leasingnya 5 tahun, 60 bulan. Berarti 60 kali cicil bayarnya. Jadi kita bisa buat di sini 60 kali cicilan. Kita buat nomor 1 sampai 60. Di sebelah sini. Kurang 5 ya. Nah, sampai 60. Untuk pengen cepat ke atas, kontrol atas ya teman-teman. Kontrol panah atas. Nah, ini nomornya sudah. Kita pindahin aja ke kanan supaya nanti lebih gampang, lebih rapi ya. Ini jadi cicilannya, cicilan angsurannya ya, 1 sampai 60. Nah, berikutnya di sini adalah apa yang harus kita diisi? Adalah pokok. Pokok angsurannya berapa? Yang di sini adalah bunga. Yang di sini adalah total angsuran. Setiap bulannya. Ini kita kasih satu lagi di sini ya teman-teman, insert kolom di sini untuk tanggalnya. Sebab tanggal ini biasanya tanggal jatuh temponya. Biasanya kita anggap aja lah tanggal 25 ya. 25 bulan 1 2021. Nah, jatuh temponya setiap tanggal 25. Jadi kita harus buat setiap tanggal 25 ini sampai 60 bulan ke depan. Cara cepatnya kita bisa copy dari sini sama-sama tanggal 25. Yang berikutnya kita ganti ya bulannya. Jadi 2 seperti ini dan kita blok, shift, control bawah seperti ini. Setelah itu nah sampai dengan kursornya tanda plus seperti ini ya teman-teman. Kita double klik, nah langsung isi ke bawah semua. Nah, cara cepatnya seperti itu. Nah, sekarang pokoknya berapa yang harus kita bayar? Karena ini metodenya fixed rate tetap, berarti pokoknya ini 560, pokok utamanya ya 560 ini kita bagi 60 bulan. Nah, jadi satu bulannya ini adalah segini teman-teman,
9.333.333 setiap bulan pokoknya di sini. Jadi kita bisa ambil angkanya ke sini. Nah, berikutnya bunganya berapa nih? Bunganya kan dia 40% ya. Nah, 1 tahun berarti berapa nih? Kita hitung 8%-nya. Jadi kita tinggal kali aja langsung dari pokoknya ini dikali 40%. Nah, ini adalah bunga setelah 5 tahun. Nah, bagaimana dapat per tahunnya? Berarti ini 244 ini jumlah bunga keseluruhan setelah 5 tahun dibagi dengan 60 karena kita mau dapat setiap bulan. Nah, ketemulah angkanya 37.333. Nah, ini adalah bunganya setiap bulan. Jadi kita taruh aja di sini. Ini kita hilangkan aja ya formatnya biar titiknya, titik 2-nya biar seragam ya. Klik kanan, format cell, currency. Nah, titik 2-nya kita hilangkan. Oke. Nah, ini adalah angsuran setiap bulannya nih teman-teman. Oke, jadi ini kita hilangkan aja rumusnya, kita copy ke bawah. Double klik di sini, double klik di sini. Nah, total angsurannya berarti otomatis adalah pokok plus bunga. Nah, cara cepatnya kalau mau ke bawah, kontrol mana bawah, kanan, kasih tanda di sini 1, kita copy ke bawah. Nah, jadi cepat seperti ini. Nah, ini adalah table leasingnya teman-teman. Jadi di sini table leasing ini kita untuk memastikan, biasanya dari leasingnya dia kasih seperti ini. Nah, kita perlu memastikan benar apa enggak yang sudah dia buat. Untuk memastikan data ini benar atau enggak, kita totalkan berapa pokoknya. Nah, ini 560, bunganya 224 juta. Pastikan ya, ini 560 sama dengan nilai ini, nilai yang dileasingkan. Berarti oke, udah sesuai. Nah, bunganya yang tadi kita hitung di sini sama dengan yang ini. Nah, berarti data kita sudah sesuai dan habis di dalam cicilan yang ke-60. Berarti udah jelas ya sampai di sini. Nah, dari sini kita bisa cek data yang sudah dikasih oleh leasing sesuai nggak seperti ini. Harusnya sesuai juga sama. Nah, berikutnya setelah udah dapat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, dari kita yang mau bahas hari ini, yang kita mau bahas adalah berikutnya adalah jurnalnya pada saat pembayaran cicilan setiap bulan, nomor 5 ya. Nah, jurnal pada saat pembayaran cicilan, ini kan setiap kali kita bayar 13.066.000 sekian. Nah, jurnalnya bagaimana nih bunyi jurnalnya? Ini kan ada pokok, ada bunga ya. Jadi bunyi jurnalnya seperti ini. Pertama adalah di sini beban bunga leasing. Beban bunga leasing. Ini sejumlah, ini dia 3,7-nya ya. 3,7. Terus kita bayar hutang, berarti di sini adalah hutang leasing. Hutang leasingnya adalah ini pokoknya, guys. Nah, setelah itu ini debit ya teman-teman, debit, ini kredit sebelahnya. Nah, setelah itu berikutnya berarti kan ini dibayar dari bank atau kas kan biasanya. Ya udah, berarti kreditnya bank atau kas. Biasanya bank sih kalau besar gini nilainya. Nah, total dari ini semua seperti ini bentuk jurnalnya. Jadi pada saat kita bayar untuk pembayaran setiap bulan, kita akan menjurnal seperti ini. Beban bunga leasing akan muncul di posisi laba rugi. Hutang leasing akan muncul di posisi neraca untuk mengurangi nilai pokok hutang. Jadi jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini sudah selesai. Jadi kita membahas 5 hal ini. Saya harap teman-teman mengerti prosesnya, mulai dari perhitungan asetnya yang dibeli dengan metode fixed rate, jurnalnya pada saat DP, pada saat pelunasan DP, dan tabel angsuran leasingnya seperti ini. Teman-teman bisa contoh nanti jika teman-teman ingin hitung ulang. Terus jurnalnya juga pada saat kita melakukan pembayaran setiap bulan seperti ini. Jadi semuanya sudah terbahas ya. Oke, saya harap video ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel saya ini. Nantikan video-video yang menarik berikutnya. Oke, terima kasih.